Nantinya, ketika kita berkarir, kita akan masuk pada fase menjadi seorang leader. Ketika menjadi leader, tentunya pola kerja akan berubah. Bagaimana pola kerja ketika kita menjadi leader? Simak inspirasinya di channel Helmio dalam segmen First Time Leader. Halo, balik lagi di channel Helmio, tersedia di Instagram, Spotify, dan juga YouTube. Ya, seperti yang udah saya sampaikan tadi di pembukaan awal bahwa ketika kita bekerja, nantinya kita akan mencapai fase yang bukan lagi self-employed, atau kita akan menjadi leader. Nah, untuk menjadi leader ini tentunya pola kerjanya itu sangat berbeda ketika kita bekerja sendiri. Nah, untuk kali ini masih bersama Mr. Ismail. Halo Pak. Halo Mi. Pak, tadi saya udah kasih pembukaan sedikit di awal bahwa ketika kita bekerja, pada fasenya nanti kita akan naik tingkat atau naik fase menjadi leader, bukan lagi menjadi self-employed atau individual employee. Nah, tentunya pasti pola kerjanya itu berubah. Nah, mungkin dari Pak Ismail ada sebuah petuah atau nasihat ya, khususnya untuk saya pribadi nih, menyikapi atau menghadapi pola kerja yang berubah dari kita bekerja sendiri dan juga menjadi leader. Karena tentunya kalau kita nggak menyesuaikan, pasti produktivitasnya nggak akan tercapai nih Pak. Betul Mi. Oke, jadi menarik sih Mi yang tadi Helmi sampaikan ya. Iya. Nah, karir kan kita nggak mungkin satu tempat terus gitu kan. Suatu waktu pasti kita akan meniti karir di perusahaan gitu. Dari semula kita mungkin hanya tadi jadi leader diri sendiri gitu ya, menjadi leader untuk banyak orang gitu. Baik itu supervisor atau mungkin foreman atau mungkin nanti manager seperti itu. Bahkan nggak menutup kemungkinan suatu waktu kita bisa jadi direktur atau CEO gitu ya, yang memang leading satu perusahaan full gitu. Ya, jadi ada bedanya sih pastinya ketika kita tadi istilah health-nya self-employed gitu ya. Iya betul, self-employed. Self-employed menjadi yang namanya leader. Nah, mungkin kalau biasanya ini ya, yang jadi leader itu kan orang yang memang performanya bagus ya. Artinya memang dia ketika dia bekerja, memang ketika mengerjakan sesuatu tuh bagus kinerjanya, sehingga atasannya melihat oke, ini mungkin orang ini sudah siap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini ada triknya nih Mi, karena memang ketika kita menjadi suatu top performer, biasanya kan kita melakukan segala sesuatunya sendiri ya. Betul. Ya, hasil bagus itu karena memang kita yang ngerjain gitu kan istilahnya ya. Tapi ketika kita sudah jadi leader, kita punya anak buah, nah kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Pasti harus ada bagi-bagi tugas dengan tim kita, karena kita juga punya target baru dari manajemen seperti itu. Oke, jadinya pembagian tugas yang mesti juga kita harus jaga ya Pak, selain top performer diri kita sendiri gitu. Betul. Nah, triknya nanti gimana caranya supaya ngajarin tim kita supaya sebagus kita, bahkan mungkin lebih bagus lagi, supaya kita bisa menjadi leader yang menurunkan legacy untuk tim kita seperti itu. Jadi memang ada suatu ekspektasi untuk suatu leader ini, gimana dia bisa memimpin dirinya sendiri, yang kedua dia bisa memimpin timnya, yang ketiga dia bisa berkontribusi terhadap bisnis perusahaan seperti itu. Jadi 3 item ini memang harus balance nih ada diri sendiri, kemudian timnya, yang terakhir adalah untuk perusahaan gitu ya Pak ya. Atau Betul. Untuk organisasi gitu ya, kalau kita berada di leader di posisi mana gitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau untuk diri sendiri mungkin kita udah familiar ya. Kan waktu kita sebelumnya juga sudah bisa melakukan segala sesuatunya sendiri gitu. Nah, ketika kita menghandle tim kita, mau nggak mau tuh kita harus sering-sering coaching tuh ke tim kita. Apa yang mungkin kita tahu, atau barangkali kalau tim kita ada beberapa orang, yang satu memang sudah bagus, yang lainnya mungkin belum sebagus yang satu. Nah, itu gimana cara kita untuk menyikapinya
supaya masing-masing tuh bisa lari bareng sehingga nanti dalam satu tim itu goalnya bisa tercapai bersama-sama kayak gitu nih. Oke. Cukup masuk ya kepada saya, artinya kita harus benar-benar bisa membedakan ya. Kita skopnya sekarang bicara bukan lagi di diri kita sendiri, tapi bicara di orang lain dan juga lebih luasnya di timnya gitu Pak. Betul, antara leader dengan tadi orang yang melakukan technical istilahnya ya. Jadi kalau kita lihat kompetensi kita itu semakin kita spesialisasi, itu kemampuan teknikalnya harus sangat bagus gitu nih. Artinya ketika kita menjadi seorang spesialis tuh ya, kita harus sangat menguasai kemampuan teknikal kita dalam mengerjakan tugas kita. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin kita posisinya semakin ke atas, itu kemampuan teknikal itu mungkin harus digantikan dengan kemampuan leadership. Akan berkurang porsinya tuh di situ. Jadi yang dulu kita tahu antara A sampai Z untuk perbaikan mesin misalnya gitu ya, ketika kita sudah di posisi yang lebih tinggi, mungkin kita cuma perlu tahu A sampai H saja. Sedangkan nanti sisanya kita harus belajar mengenai leadership, bagaimana kita memanage orang, bagaimana cara kita memotivasi dan yang lainnya. Mungkin itu sih perbedaan mendasar juga. Oh iya, jadi artinya ketika kita individual employee atau shape employee, kita lebih banyak ke sisi teknisnya gitu, technicalnya. Dan betul. Ketika sudah masuk ya jadi leader, kita harus menyadari bahwa bukan cuma teknikal, bahwa di situ ada leadership juga, ada people ya. Mungkin juga betul. Ada di situ mungkin bicara soal finance, kemudian bicara soal inovasi dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu ya Pak? Betul, ada pengalaman nih kayaknya nih. Loh, kita udah bercakap-cakap tadi, kita ada 3 hal ya harus kita perhatikan ya. Ada dari sisi diri sendiri, kemudian sisi timnya, dan juga sisi perusahaan. Dan juga menarik tadi perbedaan dengan shape employee dan leader adalah ketika di shape employee lebih banyak teknikal, dan ketika di leader itu atas lebih banyak ke sisi soft skill begitu Pak. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin ini pop up ya. Saya menarik nih. Wis mulu nih. Nah, bagaimana nih Pak kalau ada leader yang dia di atasnya itu bagus semua Pak? Nah, itu banyak ditemui atau jarang ditemui? Artinya dia punya teknikal yang bagus sekali dan artinya jadi paham sekali dari A sampai Z, tapi dia juga punya leadership yang bagus gitu ya. Saya tahu itu adalah leader yang bisa dicontoh, tapi banyak nggak sih Pak yang seperti itu? Oke, Mi, good question, Mi. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, ada leader yang memang sangat menguasai hal-hal teknis. Karena memang tadi awalnya memang dia top performer kan sebelumnya gitu. Bahkan saya kenal salah satu CEO sangat paham dengan hal-hal teknis gitu ya, terutama mengenai engineering dan segala macam. Tapi di satu sisi dia juga leadership-nya sangat bagus kayak gitu. Ya. Jadi memang itu suatu keunggulan sih ketika memang timnya itu kesulitan dalam hal teknis. Ya mungkin si leader ini bisa juga memberikan semacam coaching atau semacam troubleshooting seperti itu ya. Walaupun yang akan sering banyak diperlukan adalah sisi leadership-nya sih. Mungkin untuk sisi teknikalnya diperlukan tapi tidak akan sesering sisi leadership-nya. Mungkin seperti itu, Mi. Tidak menutup kemungkinan, tapi yang tetap tadi yang dua leadership itu harus tetap proporsinya lebih banyak kayak gitu. Oke Pak, terima kasih untuk tips dan sharingnya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua, wawasan saya pribadi juga. Jadi ya sekali lagi kita sampaikan bahwa untuk menjadi seorang leader itu memerlukan perbedaan pola kerja gitu ya. Artinya pola kerja di sini kita bicara adalah orientasinya. Pada saat kita shape employee, mungkin tugas-tugas yang kita selesaikan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah menjadi seorang leader, kita nggak bisa lagi atau lebih harus berpikir bagaimana tugas tersebut bisa dikerjakan bersama dengan tim dan juga pastinya yang terakhir tadi memberikan profit untuk organisasi atau perusahaan kita. Kurang lebih seperti itu Pak Ismail. Mungkin ada satu patah dua kata lagi yang mau disampaikan buat saya juga dan buat penonton semua yang menonton channel Helmi Yo. Oke, thank you Mi. Jadi sebagai closing gitu ya, yang namanya kita bekerja, pasti kita suatu saat nanti akan sampai pada titik di mana kita diminta untuk menjadi leader ya. Nah, bagaimana cara menjadi leader yang baik? Tentunya kita juga sebelumnya kan pasti pernah di-lead sama
atasan-atasan kita. Nah, ambillah yang baik-baik dari atasan kita, kemudian itu yang nanti kita teruskan, ya. Kalaupun nanti atasan kita punya sesuatu yang sekiranya mungkin tidak perlu dicontoh, ya itu jangan kita lanjutkan ke tim kita di bawah, kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari mana aja kok. Ya, zaman sekarang itu pembelajaran di LinkedIn course ada, di Coursera ada, kemudian kita juga bisa belajar dari rekan-rekan kerja kita ataupun barangkali dari leader dari tim sebelah kita, kayak gitu. Nah, ambil aja kira-kira mana yang hal-hal yang bagusnya, kemudian ya padukan dengan gaya leading kita sendiri, gitu kan. Yang pasti poin yang perlu dicatat adalah ketika kita jadi leader, kita harus bekerja bersama-sama dengan tim kita. Jangan kita hanya maunya kita jago sendiri, tapi kita pastikan juga tim kita itu memiliki kompetensi atau motivasi juga yang diperlukan supaya bisa sama-sama melakukan suatu kegiatan di perusahaan dengan baik dan bikin tim kita bekerja dengan baik di perusahaan. Mungkin itu, Mi. Oke, menarik sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Ismail untuk sharing tipsnya. Kemudian untuk sharing insight-nya juga, mudah-mudahan semua pendengar dan juga penonton konten ini bisa mendapatkan inspirasi dan juga bisa meningkatkan produktivitasnya. Seperti itu ya Pak. Dan apalagi ketika menjadi leader nanti, bisa menjadi ya leader yang bisa memberikan legacy yang baik. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, nih. Oke, buat seluruh penonton channel Helmio, kalau suka dengan konten ini boleh di like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe. Nah, teman-teman juga boleh kirim email ke kita, tulis komentar juga kira-kira topik-topik apa lagi yang kita bahas seputar dunia pekerjaan. Mudah-mudahan nanti kita akan banyak bahas dengan para expertise yang sudah lebih dulu masuk di dunia kerja. Oke, sampai ketemu lagi di konten Helmio. Goodbye.